Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam ruang meeting hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat bergabung di webinar series yang diselenggarakan oleh PSHI Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan HIKAT dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Belina Kristi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Angkatan 2021 yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Panitia bisa dimohon dipersilakan. Baik, terima terus pada Himpunan Konsultan dan Pemerhati Kekayaan Intelektual Universitas Trisakti. Kepada Ibu, dipersilahkan. Mohon maaf, saya terputus-putus suaranya. Sudah terdengar dengan jelas, Ibu? Oh, terdengar. Ya, saya kasih pembukaan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kecilkan karena tadi suaranya terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan kepada yang terhormat dan terima kasih atas dukungan dan kerja kerasnya dari Ibu Ketua HIKAT, Ibu Ida Khairani SHMH, dan juga yang terhormat kepada para pembicara, Ibu Anggi Sitorus SHMH JLE, yang akan membawakan materi pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dan startup. Yang kedua, pembicara kedua, Ibu Rahmita Desmayanti,
SHMH yang akan membawakan materi urgensi perlindungan rahasia dagang dalam dunia usaha. Lalu saya ucapkan juga terima kasih dan yang terhormat para peserta yang hadir eh, pada acara PSHKI dan HIKAT, dan ini merupakan series dari pembicara ke-8 dan ke-9. Dan yang terhormat saya ucapkan juga kepada seluruh anggota HIKAT dan juga panitia yang mensukseskan acara ini. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari yang berbahagia, kita melaksanakan webinar series dengan tema Lindungi Kekayaan Intelektual untuk Kemajuan Kreativitas Anak Bangsa. Dan ini udah series yang kesekian. Dan semoga kita sama-sama tadi sudah berdoa agar semua bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi para peserta dan juga memberikan wawasan yang lebih luas lagi terhadap bagaimana merek dan bagaimana rahasia dagang di dalam dunia usaha. Nah, webinar yang ini akan dilaksanakan sampai webinar series ke-17. Yang terakhir nanti akan narasumbernya Prof. Insan Budi Maulana, SHLLM. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak dan semoga webinar ini bermanfaat, menambahkan wawasan, dan juga merupakan ajang pertemuan bagi kita semua. Dan saya berharap tetap diadakan lagi webinar-webinar series untuk kedepannya. Dan saya mengucapkan selamat webinar. Webinar ini saya buka dan saya kembalikan lagi acara kepada SCMC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Simona atas sambutannya. Baik, selanjutnya saya informasikan bahwa webinar series kali ini akan terbagi ke dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama akan diisi oleh Ibu Anggistitorus SHMHCLA. Beliau selaku konsultan kekayaan intelektual yang mana merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 2003 dengan topik pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dan startup. Kemudian sesi 2 akan diisi oleh Ibu Rahmita Desmayanti, SHMH, selaku konsultan kekayaan intelektual. Beliau juga merupakan akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, serta alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 1996. Beliau akan membahas topik tentang urgensi perlindungan rahasia dagang dalam dunia usaha. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, izinkan saya membacakan CV beliau. Ibu Anggistitorus SHMHCLA. Beliau lahir pada tanggal 29 Desember, sangat luar biasa, di antaranya pada tahun 2009 beliau menjadi anggota AD. Kemudian pada tahun 2012 beliau bergabung ke Law Training at LMK. Kemudian tahun 2015 beliau juga mendapatkan certified audit. Saya sampaikan satu persatu demi mempersingkat waktu kita. Dengan ini, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Anggistitorus. Terima kasih kepada moderator kita, Belina Kristi, untuk waktu dan tempatnya. Ya, sebelum kita memulai webinar kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Hairani, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Ketua Himpunan Konsultan dan Pemerhati Hak Kekayaan Intelektual Alumni Universitas Trisakti, juga kepada Ibu Bustami, Dr. Bustami, Ketua Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual, dan kepada para peserta, rekan-rekan sekalian, baik rekan-rekan sekalian dan adik-adik mahasiswa yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti rally webinar kita yang sudah
berlangsung beberapa waktu ini dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema besar Lindungi Kekayaan Intelektual untuk Kemajuan Kreativitas Anak Bangsa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kekayaan intelektual yaitu tentang merek dengan fokus diskusi yang akan coba kita diskusikan yaitu pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dan startup. Mungkin kepada moderator kepada bisa untuk di-share materinya. Ya, em, selanjutnya terlebih dahulu mungkin saya akan merefresh ataupun mengingat kembali memori kita apa sih sebenarnya merek itu. Berdasarkan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dikatakan bahwa merek adalah merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dalam undang-undang merek ini juga eh, saya tidak masukkan dalam materi, didefinisikan jelas mengenai merek dagang, baik merek dagang, merek jasa, dan apa itu merek kolektif. Yang saya lupa masukkan ke dalam materi ini, tapi ini menjadi pokok adalah mengenai definisi ataupun eh, arti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Rekan-rekan sekalian, para peserta webinar, dari definisi merek ini dapat kita katakan kemudian merek memiliki fungsi. Apa sih fungsi-fungsinya? Dapat kita katakan satu, dengan adanya merek menjadi suatu tanda pengenal yang membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Misalkan perusahaan A dan B menghasilkan produksi air mineral. Dengan adanya merek, konsumen atau masyarakat tahu air mineral dengan merek A adalah produksi dari perusahaan dan lisensi apa. Itu salah satunya. Selain fungsi tanda pengenal, merek juga menjadi jaminan mutu atas suatu barang atau jasa tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan mengucapkan merek tertentu, masyarakat atau konsumen tahu bahwa barang tersebut terjamin kualitasnya dengan dan juga dengan adanya merek tertentu tersebut
suatu produsen ataupun pemilik merek dagang dapat mempromosikan barang dan atau jasanya. Nah, maksudnya kalau saya contohkan, misal ketika seseorang ataupun pelaku usaha mau menjual, kita katakan minuman yang saat ini lagi marak ya, minuman kopi gitu. Nah, dia dengan promosi bahwa minuman mereknya menggunakan susu dengan merek tertentu, misalnya dengan susu Greenfield. Akhirnya masyarakat dan konsumen akan tahu bahwa barang dagangannya, barang jasanya memiliki suatu jaminan mutu kualitas yang baik. Dia tidak perlu mempromosikan dengan susah, tapi dia hanya memunculkan bahwa dia menggunakan merek tertentu dalam racikan minumannya tadi, masyarakat akan tahu, oh bahwa kopi ini, minuman ini memiliki kualitas yang baik. Seperti itu. Selain itu, fungsi dari merek juga bisa memberikan informasi, menunjukkan kepada masyarakat dan konsumen bahwa barang tersebut berasal dari wilayah tertentu atau berasal dari perusahaan tertentu. Misalnya, saya juga akan berikan contoh eh, air mineral dengan merek A. Air mineral tersebut berasal dari kaki gunung Salak misalnya. Padahal kan kayak misalnya di Medan, apakah dengan air mineral dengan merek A tersebut benar berasal dari kaki Gunung Salak? Namun dengan adanya merek dagang yang sudah terkenal dan sudah terpatri di kepala masyarakat, di kepala konsumen, meyakini bahwa merek dengan air mineral dengan merek A tersebut memang berasal dari sumber air yang baik dari kaki gunung. Seperti itu. Itulah fungsi dari merek. Selanjutnya, ya, untuk melakukan pendaftaran merek sendiri, sebenarnya sebenarnya sebelum tahapan eh, pertama untuk UMKM dan startup, ketika ingin melakukan pendaftaran mereknya harus mempersiapkan beberapa dokumen seperti yang ada pada layar, seperti UMKM, etikat mereknya harus jelas, tanda tangan pemohon, identitas, surat rekomendasi UKM-nya, pernyataan UKM-nya. Begitupun juga dengan startup, apabila dia pemiliknya perorangan ataupun perusahaan, beberapa dokumen seperti yang ada dalam layar ini harus dipenuhi. Setelah terpenuhinya dokumen-dokumen ini, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, khususnya para pelaku usaha UMKM dan atau startup yang ikut dalam serta webinar ini, bisa mengunjungi website DJKI sebelumnya untuk membuat akun dan mendaftarkan akunnya untuk mengupload dokumen-dokumen ini secara online. Eh, Kemudian setelah dokumen-dokumen ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pelaku usaha sudah penuhi dan sudah dibikinkan ID dan sudah mengupload dokumennya, bisa selanjutnya untuk bisa dilihat di layar ketika permohonan sudah masuk, permohonan dinyatakan lengkap, kemudian sudah diperiksa oleh DJKI, dinyatakan lengkap,
merek tersebut masuk kepada masa pengumuman yang memakan waktu 2 bulan. Apabila tidak ada sanggahan ataupun permasalahan, dia masuk kepada pemeriksaan substantif. Di sini akan diperiksa oleh pihak DJKI apakah merek tersebut ada kendala atau tidak sesuai dengan undang-undang dan lainnya. Mungkin ini sudah pernah menjadi materi kita sebelumnya. Ketika sudah dinyatakan tidak ada kendala, kemudian merek tersebut didaftar dan terbitlah sertifikat. Selanjutnya. Ya, untuk biaya pendaftaran merek sendiri, untuk umum 1.800.000, untuk UMKM itu sekitar 500.000. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, juga untuk para pelaku usaha yang mungkin nanti bisa melihat webinar ini di YouTube, informasi bahwa untuk melakukan pendaftaran terhadap merek Bapak Ibu sekalian dapat dilakukan secara lebih dari satu kelas untuk mempermudah pendaftarannya. Untuk kelas-kelas klasifikasinya Bapak Ibu bisa lihat di web DJKI, sangat lengkap dan website tersebut juga bisa membantu Bapak Ibu untuk memilih sesuai dengan produk, barang dan jasa yang akan Bapak Ibu sekalian produksi untuk mereknya. Selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui, Bapak Ibu semua rekan-rekan mengetahui bagaimana apa itu merek, bagaimana cara pendaftarannya, proses pendaftarannya seperti apa, kita memahami, akhirnya kita mengetahui bahwa sangat menjadi pokok dan penting untuk para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran merek tersebut. Dalam satu kesempatan, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli pernah mengatakan pelaku UMKM dan startup harus segera mendaftarkan mereknya agar tidak diklaim oleh orang lain. Di lain kesempatan juga ketika Bapak Freddy Haris menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa sejak awal mendirikan usaha agar dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan merek di masa depan, dia menjelaskan terdapat menerangkan bahwa pendaftaran merek harus segera dari awal untuk didaftarkan sehingga ke depan tidak akan terjadi sengketa, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa selanjutnya. Pada tahun 2023 tercatat bahwa dari 64 juta usaha mikro kecil menengah, hanya baru 10% yang melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya. Untuk itu, eh, Menteri Hukum dan HAM kita sangat dalam setiap occasion, dalam setiap kesempatan mengarahkan untuk para pelaku usaha segera melakukan pendaftaran mereknya. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga mau berbagi kepada Bapak Ibu selaku para peserta dan khususnya pelaku usaha UMKM dan startup melihat ataupun berdiskusi dengan kita dari situasi kasus yang coba saya akan diskusikan. Di sini ada kasus-kasus dengan perkara putusan nomor 161 garing K garing PDT-SUS HKI 2019, di mana ada merek
UMKM ya, usaha rumahan, yaitu Mawar Super Super Laundry, karena kelalaian dari pemilik merek yang sebenarnya yang awal tidak mendaftarkan mereknya, sehingga mereknya didaftarkan dan dipakai oleh orang lain. Dan ketika dia sudah mulai maju, kemudian mereknya dia tidak bisa pakai dan atau dia harus jadinya bersengketa dengan pihak yang melakukan pendaftaran. Kasus lain juga bisa selanjutnya yang juga cukup menarik dan lama diperbincangkan, yaitu kasus merek MS Glow dan PS Glow, di mana para pihak ini bersengketa baik di Pengadilan Niaga Surabaya ataupun Medan. Kalau saya bisa cari-cari, saya baca-baca artikelnya itu sebenarnya ketika MS Glow bergerak dalam menggunakan mereknya mulai dari tahun 2013, namun dia tidak langsung mendaftarkan. Dia mendaftarkan mereknya di tahun 2016. Ada rentan waktu di mana eh, pelaku usaha yang sejenis mungkin saja bisa melihat dan akhirnya mereka bersengketa gitu, Mbak. Contoh kasus lainnya juga akibat kelalaian dari pemilik merek yaitu Geprek Bensu ya. Ada dua logo gitu. Ini adalah beberapa perkara, beberapa sengketa merek yang sebenarnya eh, dapat dicegah dengan ketika para pelaku usaha segera melakukan pendaftaran mereknya. Selanjutnya, saya juga di sini memberikan salah satu contoh hal positif dari pendaftaran merek dari pelaku usaha rumahan yang sadar akan apa yang harus dilakukan. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengingat ketika pandemi COVID, pelaku usaha bisnis baik makanan, minuman, dan lain-lain merosot, hancur, tidak bisa bergerak. Namun di sini saya kasih contoh, ada seseorang yang memiliki terobosan baru, memiliki berpikir bagaimana caranya tetap berusaha dengan menggunakan platform media sosial sehingga sampai dengan meledak, bahwa cake-cake yang seharusnya dijajakan melalui store-store yang pada saat pandemi COVID itu tidak mungkin, dia masukkan dalam satu kotak, dia pasarkan, dan akhirnya viral. Nah, dia sadar akan itu, dia mendaftarkan mereknya, sehingga sampai hari ini masyarakat tahu, konsumen bahwa tahu dessert box ataupun cake yang viral, cake yang nikmat, yang dulu itu orang suka sampai sekarang, yaitu dengan merek Bittersweet by Najla. Ini adalah salah satu contoh positif ketika kekayaan intelektual berupa merek dagangnya, berupa usaha dari seseorang itu terlindungi karena dia dengan sadar melakukan pendaftaran terhadap mereknya. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dan startup menjadi sangat penting, di mana pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha, sehingga merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, sebagai salah satu alat bukti yang sah
bahwa merek tersebut adalah milik orang tersebut. Pelaku usaha UKM, UMKM, dan startup yang mendaftarkan mereknya akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Pendaftaran merek juga menjadi hal pokok yang memberikan kepercayaan kepada klien dan ataupun konsumen. Dengan dilakukannya pendaftaran merek, kemudian diharapkan terhindar dari sengketa merek di masa depan ketika mereknya sudah mendapatkan memiliki nilai ekonomis, sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat, dengan dia sadar merek tersebut sudah didaftarkan, maka perlindungan hukum, maka kepastian hukum akan dia peroleh. Demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggi Sitorus atas pemaparan materinya sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti untuk kita semua. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu serta rekan kalian yang ingin bertanya dapat mengisi link yang sudah diberikan oleh panitia. Saat ini terdapat satu pertanyaan yang masuk kepada panitia dari Bapak Zubair. Pertanyaannya terkait dengan pendaftaran merek. Apabila kita ingin mendaftarkan merek, tetapi ternyata sudah ada yang mendaftarkan merek kita tersebut. Mohon penjelasannya, Bu, langkah apa yang harus kita lakukan? Sementara setahu saya, sistem pendaftaran merek bersifat first to file. Boleh langsung dijawab kepada Ibu Anggi Sitorus. Ya, jadi ketika kita ingin mendaftarkan merek kita, ternyata sudah ada, berarti dapat saya asumsikan bahwa merek bukan pada saat masa pengumuman ya, sudah ada sertifikatnya. Kalau untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, seperti yang sudah saya paparkan tadi, akhirnya kita harus bersengketa di pengadilan. Pengadilan niaga. Kita harus melakukan gugatan terhadap merek tersebut. Seperti itu. Ya, kita harus melalui proses yang panjang tadi. Makanya saya tekankan ketika pelaku usaha mau melakukan usahanya, ketika pelaku usaha sudah konsisten dan memang sudah bulat, sudah punya roadmap-nya, sudah punya gambaran akan melakukan usaha apa, dia harus sadar bahwa perlindungan hukum sangatlah penting. Pendaftaran merek sangatlah pokok ketika kita mau menjalankan suatu usaha, sehingga tidak akan menghadapi sengketa yang pastinya akan panjang melalui proses pengadilan. Baik, apakah dapat menjawab Pak Zubair? Jika masih kurang bisa langsung disampaikan lagi kepada Ibu Anggi Sitorus. Untuk rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, bisa langsung menyalakan fitur raise hand-nya. Baik, sudah ada oleh Bapak Jose Sitohang. Bapak Jose Sitohang, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait kasus MS Glow yang tadi Ibu Anggi sampaikan di slide. Kan kita tahu ya bahwa si founder daripada MS Glow ini terlambat dalam mendaftarkan mereknya. Kemudian diklaim oleh pelaku usaha lain dengan nama kalau tidak salah PS Glow ya tadi di slide itu ya. Nah, pertanyaan saya, dari mana orang pelaku usaha tersebut bisa tahu kalau merek yang MS Glow ini tidak belum didaftarkan di DJKI? Bagaimana dia bisa tahu itu? Apakah ada sumber atau ada orang yang membocorkan itu?
Kedua juga, bagaimana yang harus dilakukan kalau si pelaku usaha yang terlambat dalam mendaftarkan merek ini? Apakah si pelaku usaha yang telat mendaftarkan mereknya ini harus melakukan rebranding atau pergantian merek untuk menghindari sengketa semacam itu? Bagaimana menurut Ibu Anggi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau untuk MS Glue dan PS Glue, dari beberapa artikel yang saya baca, kan sebenarnya ada putusan ketika di pengadilan di Surabaya dan ada juga di Medan. Dan sebenarnya ini udah sampai putusan Mahkamah Agung dan ada satu memenangkan PS Glow dan ada satu memenangkan MS Glow. Tapi dari artikel yang menarik waktu itu saya baca, sebenarnya MS Glow ini sudah bergerak pada tahun 2013 di bidang kecantikan. Namun dia baru mendaftarkan mereknya di 2016. Itu kan ada rentan waktu yang cukup panjang. Eh, jadi ketika pelaku usaha bergerak pada bidang yang sama, tentulah saling tahu kan. Pasti ketika kita bergerak dalam usaha yang sama, pasti tahu saingan kita seperti apa dan bagaimana dalam satu komunitas, dalam satu bidang. Nah, saya rasa itu sih ya, kalau bagaimana dibocorkan atau tidak, tidak sampai mendalami ya. Tapi yang jelas ada rentan waktu yang ketika pelaku usaha ini bisa saling melirik. Dan pada dasarnya kan merek yang sudah didaftarkan di DJKI itu terbuka, dapat kita akses melalui website DJKI. Untuk itu makanya selaku pelaku usaha dan ataupun konsultan merek, kita sebelum melakukan pendaftaran merek harus melakukan penelusuran merek di web DJKI. Nah, itu sebenarnya fungsi penelusuran merek. Nah, kembali kepada case tersebut, apakah harus harus melakukan merek ulang atau rebranding tadi ya? Bagaimana ketika yang sudah saya katakan sebelumnya, merek tadi sudah memiliki atau mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kalau rebranding lagi kan berarti pengenalan lagi, PDKT lagi. Oh, berat barang ini kualitasnya gimana nih? Yang seperti tadi fungsi-fungsi merek. Sehingga tidaklah mudah sebenarnya melakukan rebranding. Oleh sebab itu kepada pelaku usaha sekali lagi, ayo kepada para pelaku UMKM, startup, yang punya aplikasi-aplikasi baru, kita nggak tahu tiba-tiba hati masyarakat sebagai pengguna makin suka merek tersebut akhirnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, sebelum dilirik orang lain, sebelum didaftarkan oleh orang lain, kita daftarkan segera. Karena seperti yang sudah saya paparkan, untuk biaya untuk melakukan pendaftaran tidak sulit. Nah, ada konsultan juga, ada seperti saya untuk melakukan pendaftaran merek. Nah, kalaupun sendiri bisa Bapak Ibu sekalian, mudah banyak tata cara atau web-web yang bisa menuntun Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran mereknya. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab Bapak Joseph Sitohang? Baik, sepertinya sudah cukup terjawab ya Ibu Anggi. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita buka sesi pertanyaan lagi. Jika ada yang masih mau menanyakan, dapat mengisi link pertanyaan yang telah dikirim panitia atau boleh langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan mengajukan raise hand di Zoom meeting kali ini. Baik, ada satu pertanyaan lagi Ibu Anggi Sitorus di link yang telah diberikan panitia. Pertanyaan dikirimkan oleh Bapak
C. Sumarno Senopati. Beliau dari instansi Law Office CHM and Partners. Pertanyaannya, sebutkan nama narasumber. Pertanyaannya, bagaimana upaya DJKI dan atau konsultan agar UMKM-UMKM ini atau bahkan pemilik suatu merek dagang mempunyai kesadaran untuk melakukan pendaftaran merek-mereknya? Apakah karena biaya pendaftaran merek yang tinggi atau ada penyebab yang lainnya? Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, kebetulan eh, saya saya memegang UMKM salah satu bank ya, salah satu bank, bahwa pengetahuan masyarakat sebenarnya tentang bagaimana sih pendaftaran merek itu masih minim. Kenapa harus mendaftarkan mereknya sebenarnya masih minim. Masih cuma mau usaha saja. Jadi memang pemerintah DJKI harus menggalakkan, harus seperti kita, salah satu organisasi yang memperhatikan mengenai kekayaan intelektual ini, banyak melakukan seminar-seminar, webinar-webinar mengenai bagaimana pentingnya pendaftaran merek ini. Dan untuk pendaftaran merek, untuk biaya, saya rasa sebenarnya relatif ya, relatif cukup oke lah untuk UMKM. Namun seperti yang permasalahan sudah saya ucapkan sebelumnya, bahwa masyarakat belum menyadari dan belum mengetahui sebenarnya pendaftaran merek itu saat ini sangat mudah dapat dilakukan secara online. Itu sebenarnya PR kita sebagai salah satu organisasi pemerhati merek dan juga khususnya kepada pemerintah DJKI untuk terus melakukan pendidikan, untuk selalu melakukan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku usaha UMKM dan startup juga pelaku bisnis lainnya. Sehingga perlindungan hukum yang tadi sudah kita diskusikan didapatkan, hak eksklusif merek tersebut didapatkan oleh pemilik merek yang sah. Baik, terima kasih Ibu Anggi Sitorus atas jawabannya. Semoga dapat menjawab oleh Bapak C. Sumarno. Sebelumnya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaan belum sempat terjawab. Mungkin dapat ditanyakan pada kesempatan selanjutnya. Kita akan mendengarkan sedikit closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Anggi Sitorus. Kepada Ibu Anggi Sitorus dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada para peserta, kepada HIKAT, PSKI atas kesempatannya. Seperti yang pertanyaan terakhir tadi, bahwa bagaimana kita sebagai salah satu organisasi pemerhati kekayaan intelektual eh, terlibat dan memberikan kepada informasi kepada masyarakat, pendidikan kepada masyarakat, kepada para pelaku usaha, bahwa ketika Bapak Ibu mau memulai suatu usaha, memiliki merek dagang, baik dagang dan jasanya, segera daftarkan kepada DJKI. Tidaklah menjadi hal yang sulit untuk melakukan pendaftaran merek Bapak Ibu sekalian, agar usaha Bapak Ibu sekalian di masa yang akan datang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, memiliki masa depan yang baik, tidak terjadi sengketa yang panjang memakan waktu, materi, dan lain-lainnya. Segera daftarkan merek Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sekali lagi kepastian hukum, perlindungan hukum ketika melakukan usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Anggi Sitorus atas closing statement-nya.
Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan e-sertifikat oleh Ibu Dr. Simona Bustani SHMH kepada Ibu Anggi Sitorus selaku narasumber pertama kita. Kepada panitia dapat dibantu sesi dokumentasinya. Terima kasih. Ya, saya akan menyerahkan kepada Bu Anggi. Bisa Sama-sama Ibu. di-share sertifikatnya. Terima kasih banyak Bu Anggi Sama-sama atas Ibu. ikut sertanya. Nah, ini sertifikat penghargaan selaku pembicara kepada Ibu Anggi Sitorus SHMH GLA. Ya, terima kasih Bu Anggi. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Anggi Sitorus. Semoga ilmu yang dapat diberikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat berguna di kemudian hari. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, tibalah kita pada sesi yang kedua, yaitu mengenai urgensi perlindungan rahasia dagang dalam dunia usaha yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Rahmita Desmayanti. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV beliau. Ibu Rahmita lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Desember 1977. Beliau telah menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dan telah mendapatkan gelar doktoral pada tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Hingga saat ini, Ibu Rahmita juga telah memiliki banyak sekali pengalaman mengajar sejak tahun 2005. Sampai saat ini juga Ibu Rahmita masih mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Tidak hanya itu, beliau telah memiliki banyak sekali buku dan paper yang telah ditulis, diantaranya beberapa yakni Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia yang merupakan sebuah studi perbandingan yang dibuat pada tahun 2013. Kemudian juga ada Jurnal Tinjauan Umum Perlindungan Merek terkenal sebagai pembeda menurut perspektif hukum di Indonesia yang dipublish pada tahun 2018. Selanjutnya adalah buku digitalisasi pendaftaran dan pencatatan HKI yang diterbitkan pada tahun 2023 lalu. Sungguh sangat luar biasa pengalaman dan track record yang dimiliki oleh Ibu Rahmita. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan dengan topik urgensi perlindungan rahasia dagang dalam dunia usaha. Dengan ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Rahmita. Oke, terima kasih Mbak Belina ya. Tapi saya koreksi sedikit, saya belum selesai dokternya, Mbak, baru di semester 2 menjelang semester 3 ya. Doakan semoga cepat selesai ya Belina. Oke, boleh ditolong PowerPoint-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar series yang diselenggarakan oleh HIKAT dalam rangka Hari Kemerdekaan. Ya, tema besar acara kita webinar ini adalah lindungi kekayaan intelektual untuk memajukan kreativitas anak bangsa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga pemaparan saya bisa memberi manfaat ya. Kita sedikit sharing sore ini kita berbicara tentang urgensi perlindungan rahasia dagang dalam dunia usaha. Kenapa saya suka berbicara tentang rahasia dagang ini? Karena rahasia dagang ini merupakan bagian dari haki. Ya, haki seperti kita tahu ya, haki secara garis besar terdiri dari dua bagian, ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Rahasia dagang merupakan salah satunya. Rahasia dagang ini dilindungi berdasarkan aturan yang ada dalam TRIPS, yaitu pasal 39. TRIPS, lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 yang merupakan dasar kita Indonesia memberlakukan undang-undang berdasarkan TRIPS, ya, yaitu undang-undang yang menyatakan Indonesia sebagai anggota dari WTO. Maka segala aturan-aturan yang berlaku dalam WTO termasuk yang terkait dengan haki harus berlaku di Indonesia. Secara global, haki menggunakan WIPO menggunakannya TRIPS, maka itulah yang akan digunakan di Indonesia. Salah satu undang-undang dalam rangkaian ketika Indonesia harus mengikuti ya aturan dalam TRIPS adalah ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
undang-undangnya sedikit, pasalnya sedikit, tipis, ya, tapi sebenarnya urgensinya bagi pelaku usaha cukup banyak, ya. Selanjutnya kita bahas dulu mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam rahasia dagang, ya. Dalam TRIPS disebut TRIPS pasal 39 ayat 2 mengatur mengenai hak bagi orang perorangan ataupun badan atas perlindungan terhadap informasi yang ada pada diri mereka yang tidak diungkapkan oleh mereka, yang diperoleh atau dipergunakan oleh pihak lain secara tidak sah atau tidak jujur tanpa persetujuannya. Menurut cara yang bertentangan dengan praktek usaha yang jujur selama dan sepanjang, ya ini batasannya, informasi tadi, informasi yang disebut di atas ini, dia memang bersifat rahasia. Dengan pengertian bahwa informasi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diketahui atau diperoleh oleh orang dalam suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan informasi rahasia yang dipersoalkan. Ya, maksudnya rahasia dalam bisnisnya tadi. Lalu memiliki nilai komersial, ya, memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya. Semakin dirahasiakan, nilai komersialnya semakin tinggi. Pihak yang memiliki informasi rahasia tersebut telah mengambil upaya yang wajar untuk melindungi informasi tersebut dari keterbukaan. Ya, dalam TRIPS membuat poin-poin rahasia dagang seperti ini. Jadi informasinya harus sesuatu yang punya nilai dalam bisnisnya, dia punya nilai, terus rahasianya dijaga, ya, dan dia berharga, ya, punya nilai berharga. Apa yang diatur dalam TRIPS tidak jauh diterjemahkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Boleh selanjutnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa rahasia dagang itu adalah suatu informasi yang berguna dalam suatu bidang bisnis. Ya, dia bisa bentuknya bisa teknologi, bisa bisnis. Nah, kalau kita bilang berarti kalau dalam suatu usaha restoran, maka yang dimaksud rahasia dagangnya adalah resepnya. Kalau dalam bidang makanan kemasan, ya mungkin cara pengemasannya bisa jadi sebagai suatu hal yang merupakan informasi yang punya nilai ekonomis dan bersifat rahasia. Ya, nah bagaimana sih rahasia dagang ini? Apakah semua informasi yang punya nilai ekonomis ini bisa dilindungi dengan rahasia dagang? Ya, tidak juga karena syaratnya. Coba next ini saya langsung ngomong syarat atau yang sebelumnya? Coba next Mbak. Oh, saya simpulkan dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan rahasia dagang itu adalah informasi yang memiliki nilai ekonomis yang berguna dalam dunia perdagangan dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, ya. Bisa berupa resep masakan, metode pengolahan, metode penjualan. Nah, perlindungan rahasia dagang ini dia sifatnya long life, ya. Dia berlaku terus-menerus selama sifat rahasia dari informasi tersebut terjaga. Ya, selama sifat rahasia dari informasi itu dijaga oleh pemilik rahasia dagangnya. Lanjutnya, Mbak. Nah, ada syarat ya supaya dia bisa dilindungi. Tadi saya mau menyebutkan syaratnya, cuman supaya urut ya sesuai dengan PowerPoint. Nah, syarat perlindungannya gimana? Tadi informasinya bersifat rahasia. Terus dia punya nilai ekonomis ya, dan nilai ekonomisnya semakin tinggi karena kerahasiaannya tadi. Ya. Lalu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dalam dunia nyatanya, ya dalam dunia nyatanya, jadi gimana sih, apa sih yang harus dilakukan pemilik rahasia dagang gitu ya? Nah, kita bisa lihat contoh, coba selanjutnya Mbak. Ruang lingkup ini nanti bisa dilihat ya.
Produknya bisa metode produksi, pengolahan, penjualan. Nah, selanjutnya udah langsung contoh belum ya? Tadi jangka waktu sudah. Selanjutnya lagi hal penting untuk mendapat perlindungan. Sebelum ini, selanjutnya lagi Mbak yang ada contoh-contoh merek. Selanjutnya lagi satu lagi. Nah, jadi gimana caranya ya supaya rahasia dagang itu bisa dilindungi gitu ya. Rahasia dagang supaya bisa dilindungi tadi syaratnya harus terpenuhi. Mutlak harus diperjanjikan antara pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya. Karena ini kita berbicara tadi informasi yang berguna dalam bisnis ya, punya nilai ekonomis. Berarti informasi yang rahasia tadi itu memang digunakan dalam perdagangan ya. Dia bentuknya tadi ya bisa metode penjualan, metode bisa resep, metode atau proses pembuatan ya. Bentuknya bisa itu. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa contoh eh, pelaku usaha, pemilik rahasia dagang yang selain melindungi produknya dengan merek, tapi juga melindungi mereknya dengan rahasia dagang. Keuntungannya apa? Tadi saya ada sebut di situ manfaat ya. Manfaatnya apa? Keuntungannya apa sih untuk pemilik rahasia dagang ini? Dia jadi nggak punya kompetitor, ya. Dia nggak punya kompetitor yang sama seperti Coca-Cola. Coca-Cola ini umur mereknya sudah hampir 100 tahun. Maaf ya, saya ngomongin dulu. Tenggorokan saya tiba-tiba tadi pagi agak nggak enak. Coca-Cola ini umurnya sudah hampir 100 tahun. Ya, udah 100 tahun deh Coca-Cola ini. Dan dia tetap punya konsistensi rasa yang sama dan para pesaingnya tidak bisa menyamai rasa tersebut. Kenapa? Karena ramuan ya, ramuan yang dipergunakan untuk menghasilkan rasa cola itu dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Bagaimana caranya? Tidak semua pegawainya yang tahu apa sih yang dimasukkan, komponen apa yang dimasukkan ke dalam cairan yang sedang dibuat itu, sehingga punya cita rasa Coca-Cola seperti yang ada hingga sekarang dan tidak bisa disaingi oleh cola-cola yang lain, Pepsi Cola dan sebagainya. Itu nggak bisa nggak sama. Jadi yang tahu siapa formula tadi ya, kita bisa sebutnya formula. Hanya orang yang terkait dengan bagian, mungkin hanya beberapa orang ya. Misal pemilik merek nih, pemilik mereknya hanya beberapa orang saja yang dipercaya. Jadi di karyawan itu biasanya nanti hanya tinggal memasukkan suatu bungkusan gitu ya ke dalam proses pembuatan minuman cola ini, cola tadi. Jadi dia nggak tahu apa yang dimasukkan. Begitu juga dengan KFC, 11 atau 9 rempah rahasia. Itu kan nggak semua orang tahu. Jadi kalau waktu saya sering memperhatikan ya, apa sih yang dicampur gitu ya, itu kan bentuknya kalau di KFC ya, dia hanya kemasan-kemasan plastik yang kayak repacking ya, kalau kita bilang plastik repacking ya udah tinggal dia pakai untuk mengolah tepung untuk membalut ayamnya. Apa yang ada dalam tepung itu nggak semua tahu ya, tidak semua orang tahu, itu diperjanjikan ya, itu diperjanjikan, perjanjiannya hanya berlaku ya, yang dari penelitian yang saya lakukan, perjanjian itu dibuat hanya antara pemilik rahasia dagang, dalam hal ini pasti pemilik merek, terhadap karyawan yang memegang terkait dengan produksi, terkait dengan inti produksi. Ya, jadi dalam perjanjian kerjanya, dalam perjanjian kerja antara karyawan dengan si bisnis ownernya, itu disebut ada klausul tambahan. Semua informasi kurang lebih ya bunyinya, semua informasi yang terkait memproduksi barang misalnya ayam, susu gitu ya, atau produk dari pabrik ini tidak boleh diungkap, ya tidak boleh diungkap tidak boleh diungkap, tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan pihak pertama, pemberi kerja. Ya, itu ada batasannya. Disitulah caranya bagaimana pemilik rahasia dagang itu harusnya menjaga rahasianya seperti itu. Tapi memang ada beberapa, kalau saya perhatikan, kalau yang usaha lokal ya,
usaha lokal saya kurang tahu Kak. Kalau seperti tadi yang Mbak Anggi contohkan ya, bittersweet itu dia kan suka dia suka mereproduksi gitu ya di IG-nya gitu ya, dia suka memperlihatkan bagaimana, tapi dia yang saya tahu ya, dia tidak pernah mendisclose apa saja isi dari resep dia membuat kue itu. Ya, nah mungkin dia memang punya tris, mungkin kita lihatnya kayaknya dessert biasa gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang berbeda sehingga kenapa akhirnya orang memang jadi pada suka gitu ya membelinya, padahal dessert seperti itu kan sebenarnya sudah banyak lain bentuknya, memang dia jadi box gitu kan. Nah, jadi harus diperjanjikan. Seperti Guinness. Guinness ini seperti yang tadi saya gambarkan ya. Guinness ini kan kalau di Indonesia dia pemegang lisensinya adalah bir bintang. Jadi ketika pembuatan minuman tadi, ketika cairan itu sampai suhu tertentu, itu ada ramuan ya. Pihak yang saya wawancara waktu itu menyebutnya ramuan yang akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih tadi, cairan mendidih ya, cairan bahan dasar pembuatan bir itu dia masukkan. Dan ramuan itu langsung didatangkan dari Ireland. Karena ini merek dari Ireland kan, dari Irlandia. Jadi mereknya formula itu langsung didatangkan sudah dalam bentuk kemasan. Jadi pemegang lisensi yang ada di Indonesia itu nggak tahu apa sih isinya. Sama tuh seperti KFC yang 11 rempah itu, kalau dari yang saya pelajari, kalau saya hasil wawancara saya dari Guinness seperti itu, saya bisa saya nggak tanya sih kalau KFC ya, tapi kan kita lihat, saya sih waktu saya pernah pada masa-masa saya memperhatikan concern dengan rahasia dagang ini, saya memang pernah memperhatikan kalau KFC itu apa sih sebenarnya yang ada. Dia memang selalu kemasan yang repack gitu kan, yang dicampur, jadi nggak tahu sebenarnya isinya apa. Nah, kemungkinan besar juga pemegang lisensi di Indonesia itu juga nggak tahu apa sih 11 rempahnya Colonel Sanders ini. Ya, nah kalau Frisian Flag itu kita kan sepertinya merasa bahwa eh, sama kok susu gitu ya. Susu apa sih dia namanya dalam kemasan Tetra Pak itu sama gitu ya. Tapi ternyata eh, waktu saya melakukan wawancara juga ya, dan kebetulan juga memang orang ini bagian produksi, dia bilang ternyata cara mengemas susu, dia bilangnya antara Frisian Flag, Greenfield, Ultra, pokoknya semua Tetra Pak itu beda. Ya, itu berbeda caranya. Dari cara mengemas yang berbeda itu menghasilkan cita rasa yang berbeda. Ya, itu hasil wawancara saya lakukan. Jadi dia bilang, memang saya kan bilang memang cita rasanya beda. Kalau menurut dari ini ya surveinya mereka, cita rasanya itu berbeda. Ya, karena apa? Kalau dia sumber yang saya wawancara menyebutkan dari cara pengemasannya. Cara pengemasannya itu berbeda. Dan orang bagian produksi ini memang dia punya perjanjian klausul tambahan seperti yang saya contohkan tadi. Ya, nah, di yang Guinness ini di Indonesia dia juga punya teknik dalam pemasaran yang itu juga dirahasiakan, teknik pemasarannya itu. Jadi tidak semua karyawannya mengerti bagaimana teknik pemasarannya. Hanya orang-orang terkait dengan pemasaran yang tahu apa namanya konsep pemasaran seperti apa yang dia gunakan. Nah, lalu ada Ceres. Ceres ini kasusnya pernah ramai ya. Mungkin karena yang disebut hanya nama pabriknya, mungkin nggak ini ya, nggak terlalu uh, kita ingat. Ceres ini pabriknya di Bandung, ya. Seingat saya pabriknya dia di Bandung. Jadi pokoknya Ceres ini dia menghasilkan puluhan tahun di Indonesia pabrik mesis yang menghasilkan mesis berwarna-warni pada masa sebelum 2000. Dia kan sengketa di 2007-2008 ya. Ya sebelum itu hanya Ceres. Perusahaannya apa ya? Saya lupa. Nah, setelah tahun itu ya, sengketanya mulai 2007 atau 2008, setelah itu ada pabrik
coklat yang merek utamanya ada Delphi, itu bisa juga membuat tapi dia mereknya lain ya. Merek mesesnya bukan Delphi, tapi dia produsennya Delphi. Saya lupa namanya apa. Itu dia menghasilkan juga meses yang colorful seperti ini. Ternyata setelah diselidiki, cara pembuatan mesis colorful ini sebenarnya merupakan rahasia dagang dari si pemilik bisnis. Dan dia sudah merahasiakan, membuat perjanjian kerahasiaan kepada karyawannya. Makanya dia bersengketa masuk ke pengadilan uh, sampai tahap pertama, tingkat pertama, tingkat kedua, karena secara pidananya dilaporkannya ya, tingkat pertama, tingkat kedua dimenangkan oleh si pabrik di Mahkamah Agung. Pabrik ini dikalahkan mungkin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun yang lalu pernah dengar Seres harus membayar karyawannya 100 juta atau berapa ratus juta. Itu karena ternyata putusan yang sebelumnya berpihak pada pemilik rahasia dagang sampai di Mahkamah Agung dikalahkan. Memenangkan karyawan dengan alasan hak asasi manusia. Ya, karena di perjanjian kerjanya itu melarang karyawan ini bekerja dalam industri yang sama setelah dia berhenti di pabrik steam mesis ini, dia berhenti sekarang. Maka 5 tahun ke depan dia tidak boleh bekerja di industri yang sama. Ya, itu disebut. Kenapa ada aturan seperti itu? Kalau kita kalau dari ini ya para pakar berpendapat, kenapa dilarang seperti itu? Karena untuk menghilangkan kebiasaan dia memproduksi mesis di pabrik yang punya rahasia dagang ini. Ya, nah justru hal itulah yang dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga akhirnya si Seresnya harus membayar karyawannya. Karyawannya ini sudah dihukum sesuai dengan rahasia dagang, kan pidananya 2 tahun, tapi akhirnya dijalaninya 1,5, kalau saya nggak salah 1,5 atau 15 bulan gitu ya, terus dia bebas, udah selesai di situ. Tapi karyawan ini maju sampai tingkat akhir, ya akhirnya Seres yang harus membayar karyawannya. Ya, kalau saya karena ini alurnya adalah rahasia dagang, menjaga kerahasiaan dan dibocorkan ke pihak lain, ya harusnya hakim tetap mengikuti yang putusan tingkat pertama dan tingkat kedua gitu, yang berpihak kepada penegakan rahasia dagang. Ya, nah boleh balik ke belakang yang manfaat, Mbak. Nah, manfaat ini, jadi kenapa sih rahasia dagang itu harus dilindungi sebegitunya ya oleh pelaku usaha tadi, beberapa pelaku usaha yang saya contohkan tadi, karena itu produknya tidak memiliki pesaing yang menghasilkan produk yang sama persis. Itu sebenarnya tujuan para pemilik rahasia dagang menjaga kerahasiaannya. Ya, supaya produknya tetap punya ciri khas seperti KFC, tetap dengan 11 rempahnya. Coca-Cola dengan apa namanya, dengan cita rasa kolanya yang sampai sekarang tidak bisa ditandingi oleh cola-cola yang lain bagi penggemar cola ya. Kalau saya nggak penggemar cola soalnya. Jadi saya merasa memang oh iya memang ada bedanya mungkinnya antara Pepsi Cola sama Coca-Cola ya ada bedanya sedikit gitu. Nggak persis sama tapi mirip. Nah, sebenarnya itu tujuan dari pemilik rahasia dagang supaya produknya itu tetap punya ciri khasnya sendiri. Ya, ciri khasnya sendiri. Nah, bagi pelaku usaha sendiri, pelaku usaha pun ya, saya juga pernah, karena saya sebenarnya waktu itu penasaran, sebenarnya kalau bagi pelaku usaha, kalau dia punya suatu produk yang berbeda gitu ya, atau dia punya metode pengemasan gitu ya, metode apa namanya, cara-cara praktis untuk membuat suatu produksi, ini sebenarnya membeli perlindungannya dengan apa gitu ya. Ada nggak yang kepikiran dengan paten, ada nggak yang kepikiran dengan desain industri gitu ya. Ternyata pelaku usaha itu melihat skupnya. Kalau pelaku usaha yang memang dia masih rumah gitu ya, masih
rumah dia memang agak tidak terlalu memperhatikan gitu ya rahasia dagang ini. Tapi kalau yang sudah setingkat lebih tinggi itu lebih memperhatikan dari perlindungan untuk rahasia dagangnya, ya, perlindungan untuk rahasia dagangnya seperti itu. Terus Mbak selanjutnya, setelah ini, oke. Rahasia dagang bisa dialihkan ya karena dia kan sama seperti semua apa namanya objek haki lainnya bisa dialihkan. Cara pengalihannya pun sama. Bisa pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya, dia jadi bisa beralih dengan cara ini. Rahasia dagang ini yang membedakan adalah kalau sengketa kita mengajukannya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan niaga. Undang-undangnya menyebutnya seperti itu. Ya, kalau ditanya kenapa, ada yang menjawab karena rahasia dagang itu dianggap sifatnya sederhana. Jadi penyelesaian di pengadilan umum, bukan di pengadilan niaga. Ya. Selanjutnya, Mbak. Oke, ternyata sudah selesai. Kalau sanksi, ya sanksinya itu pelanggaran tetap ada sanksi tadi ya, maksimal dendanya 300 juta sepanjang ingatan saya 300 juta dan penjaranya itu memang 3 tahun, nggak sampai 5 tahun sanksinya bagi pelanggar rahasia dagang. Kalau kita kita pemegang rahasia dagang dan merasa ada pelanggaran, maka deliknya adalah aduan. Ya, deliknya adalah delik aduan. Jadi nggak semua haki kan sekarang deliknya delik aduan ya, tidak ada yang langsung otomatis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa melindungi produk itu selain kita harus memberi nama produk dengan merek, kita juga harus menjaga ciri khas dari produk kita. Ya, menjaganya bagaimana? Ya, membuat perjanjian rahasia dagang. Oh, satu lagi saya mau tegaskan juga, rahasia dagang ini nggak ada sistem pendaftaran. Ya, dia terlindungi begitu perjanjian dibuat. Perjanjian kerahasiaan ya. Cara melindunginya adalah antara pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya itu punya perjanjian kerahasiaan. Karena tadi intinya dia harus dirahasiakan. Kalau tidak dirahasiakan, maka dia tidak bisa kita sebut sebagai rahasia dagang. Ya, jadi untuk bagi pelaku usaha supaya ciri khas dari produknya tidak hilang, tidak bisa disamai oleh pemilik usaha-usaha sejenis, maka lindungi rahasia dagangnya, ya, ya dengan buat perjanjian karena dia tidak ada proses pendaftaran, tidak ada proses pendaftaran sehingga saat ini tidak ada upaya dari maksud saya pencatatan apapun ya di DJKI walaupun sebenarnya undang-undang mengamanahkan ada peraturan pelaksana untuk mengatur pemilik usaha yang punya perjanjian rahasia dagang itu mencatatkan diri kepada DJKI ya supaya jika terjadi pelanggaran memudahkan tapi hingga saat ini itu belum berlaku. Ya, jadi basicnya kalau ada sengketa ya dilihat punya perjanjian kerahasiaan atau enggak. Karena perlindungan didapat ketika ada perjanjian kerahasiaan antara pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya. Oke, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin saya bisa menjawab. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Belina. Baik, terima kasih Ibu Rahmita atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk dapat mengisi link pertanyaan yang sudah dikirim panitia di kolom komentar. Untuk saat ini sudah masuk satu pertanyaan dari Bapak Roland Huta Barat SHMKN. Pertanyaannya, apakah formula atau rahasia dagang bisa dibuka atas perintah pengadilan? Baik, demikian Ibu pertanyaannya. Oke. Untuk tetap menjaga ya mungkin berlaku seperti hukum acara yang lain karena dia berlakunya kan di pengadilan umum ya dia kan bersengketanya penyelesaian sengketa adalah di peradilan umum berarti mengikuti aturan di peradilan umum jika
Nah, ini kalau untuk sengketa di peradilan umum ya, saya nggak terlalu mengikuti aturan peradilan apa, perdata. Saya nggak terlalu paham karena saya nggak main ke pengadilan ya. Jadi ikutin aturannya yang ada di situ. Tapi sebaiknya memang tetap upaya kerahasiaan itu dijaga karena kalau enggak sudah terjadi sengketa, pemilik rahasia dagang ini akan kehilangan rahasia dagangnya karena terbuka. Jadi jika pun memang ya pengadilan meminta supaya dibuka gitu ya, diupaya apakah dimungkinkan secara perdata ya, secara aturan acara perdata untuk khusus ketika sidang pembuktian itu dilakukan secara tertutup. Jadi hanya pihak yang ada, pihak yang berkepentingan yang bisa hadir di sidang tersebut. Seperti itu karena memang dia tetap harus menjaga kerahasiaan tersebut ya, kerahasiaan tersebut itu dia tetap harus jaga, kalau enggak dia akan kehilangan, kalau kehilangan maka dia udah nggak punya rahasia, kalau si kerahasiaannya terbuka maka dia nggak punya lagi rahasia dagang, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Rahmita. Semoga dapat terjawab pertanyaan dari Bapak Roland. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, dapat dipersilakan untuk raise hand di Zoom meeting kali ini. Baik, ada satu peserta yang telah mengangkat tangannya. Bapak Roland, boleh di on mic, disampaikan langsung pertanyaannya kepada Ibu Rahmita. Ya, Ibu Ramita, selamat siang. Siang. Ya, ini kayaknya Ibu Ramita dari Trisakti juga ya? Iya. Oh, 96 ya? Iya, benar Iya, sekali. 95. Oh iya, Bang Kan Roland ya, wajahnya ya wajah yang ingat. tidak asing lagi nih. Iya. Ya, saya mau nanya nih. Tadi sebenarnya saya udah kirim di chat. Boleh dibacakan nggak, Belina? Ada pertanyaan saya kirim udah di chat. Ya, baik Boleh Bang, aku dibacakan? bacakan saja. Ah, Pertanyaannya, apakah rahasia dagang yang sudah didaftar di negara asalnya harus juga didaftar di Indonesia? Apakah rahasia dagang bisa diajukan keberatan? Kemana keberatan diajukan? Berapa lama perlindungan rahasia dagang? Lalu apakah untuk rahasia dagang yang didaftarkan di DJKI diberikan sertifikat rahasia dagang? Lalu yang terakhir, apakah perlu diperpanjang sertifikat tersebut? Cukup banyak ya Ibu. Mungkin bisa satu-satu dijawab dulu. Terima kasih Ibu. Oke. Tadi sebelum penutup saya sudah tegaskan bahwa rahasia dagang ini tidak ada pendaftaran. Perlindungan diperoleh ketika ada upaya dari pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaannya. Karena tidak ada pendaftaran, maka dia tidak ada jangka waktu. Tadi jangka waktunya adalah selamanya, selama sifat kerahasiaan itu terbuka, selama sifat kerahasiaan itu terjaga. Jadi kalau sifat kerahasiaannya terungkap, ya maka perlindungannya udah nggak ada. Tapi kalau sampai ratusan tahun kerahasiaan itu tersimpan dengan baik, maka perlindungannya terus berlaku. Ya, nah terus kalau mengenai eh, apa pengaduannya kemana ya? Tadi kan dia deliknya delik aduan. Ya, tentunya DJKI kan ada PPNS ya, pegawai penyidik pegawai negeri sipil ya. Sengketa-sengketa haki aduannya memang lebih baik diajukannya ke PPNS ya, pega, PP, apa tadi penyidik pegawai penyidik negeri sipil, pokoknya itulah. Ini saya suka balik, pokoknya PPNS saja singkatannya ya, PPNS ya, bisa di aduan dilakukan ke situ ya. Nah, karena tidak ada proses pendaftaran ya, memang dia tidak di TRIPS pun tidak menyebutkan ada proses pendaftaran untuk rahasia dagang ya, maka tidak ada sertifikat,
dia hanya memerlukan bukti bahwa rahasianya terjaga. Itu aja. Jadi untuk mendapatkan perlindungan kita harus punya bukti bahwa informasi yang punya nilai ekonomis itu terjaga kerahasiaannya. Makanya tadi saya sebutkan para pelaku usaha itu biasanya menyatukan ya atau ada juga yang dipisah perjanjian tersendiri bagi pekerja yang terkait dengan produksi produk dari business owner tersebut, dari pemilik rahasia dagang. Seperti itu. Kita atas jawabannya, semoga dapat menjawab pertanyaannya dari Bapak Roland tadi. Selanjutnya, kami juga dapat pertanyaan dari Jose Sitohang. Untuk pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pemilik usaha jika perjanjian rahasia dagang dibocorkan oleh karyawan yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Dan jika perkara tersebut dilakukan di pengadilan niaga atau di pengadilan negeri, kasus ini diselesaikan. Demikian. Ya, jadi memang sengketa rahasia dagang itu bermula dari dispute atas perjanjian kerahasiaan. Salah satunya adalah mengungkap yang menjadi informasi rahasia kepada pihak lain, kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui rahasia antara si pekerja dengan pemilik rahasia dagang. Penyelesaian sengketanya dilakukan di pengadilan negeri karena rahasia dagang ini satu-satunya bidang haki yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Jadi memang ketika perjanjian itu dilanggar, perjanjian rahasia dagang dilanggar, maka disitulah terjadi sengketanya bermula dari situ, ya. Karena dalam undang-undang menyebut pelanggaran rahasia dagang itu terjadi seseorang dengan sengaja ya mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat ya dengan sengaja. Kesepakatan yang sudah dibuat untuk menyimpan kerahasiaan tersebut dia ungkap dengan sengaja. Maka disitulah pelanggaran rahasia dagang itu terjadi. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Jose Sitohang. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaan belum sempat terjawab, mungkin dapat ditanyakan pada kesempatan berikutnya, karena untuk sesi pertanyaan kali ini sudah selesai. Saya persilakan kepada Ibu Rahmita Desmayanti untuk dapat memberikan closing statement-nya dalam sesi kali ini. Ya. Oke, jadi mari para pemilik usaha yang memiliki rahasia dagang, supaya informasi itu tetap bernilai ekonomis, maka dijaga. Ya, cukup dengan membuat perjanjian antara pemilik rahasia dagang dengan karyawan yang mengetahui informasi rahasia tersebut. Maka perlindungan sudah diberikan. Semoga bisa menyadarkan ya para pemilik usaha bahwa rahasia dagang itu penting supaya tidak memiliki kompetitor. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahmita atas closing statement-nya. Semoga pemaparan materi yang telah disampaikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan e-sertifikat oleh Ibu Dr. Simona Bustani kepada Ibu Rahmita Desmayanti. Kepada panitia dapat dibantu sesi dokumentasinya. Terima kasih banyak Bu Rahmita atas materi yang disampaikan. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih juga kepada semua penanya. Nah, ini adalah sertifikat penghargaan selaku pembicara saya berikan kepada Ibu Rahmita Desmayanti, SHM. Terima kasih banyak, semoga tidak kapok-kapok untuk menyampaikan materi-materi terbarunya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dan para panitia. Baik, terima kasih Bu Simona atas penyerahan sertifikatnya Ibu. Terakhir kata saya memohon kepada para peserta untuk dapat menyalakan fitur kameranya karena akan kita dokumentasikan webinar kita siang hari ini beserta para narasumber. Dimohon untuk dapat fitur kameranya. Baik, terima kasih untuk moderator.
Perhatian Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk on-kan video untuk mengambil dokumentasi foto. Di sini ada 2 slide Ibu Bapak. Sekarang slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada asisten dan kehadirannya. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir mengikuti rangkaian kegiatan siang hari ini. Untuk Bapak, Ibu hadirin yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa dapat mengisi link absensi pada hari ini. Setelah mengikuti 3 kali acara webinar akan dikirimkan sertifikatnya. Baik, sekian kegiatan webinar teknik pada hari ini. Saya Belina Kristi selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua panitia ya. Terima kasih kepada Terima panitia. kasih pada panitia dan para pembicara. Terima kasih, Bu. Mohon izin. Nah, kita bertemu pada hari Jumat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih, Bu. Siglo Formula dari Nivea dengan microvitamin